Shalom, Sobat Embun yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang kembali memberi kita kesempatan di channel Embun hari ini. Kita akan bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama mendengarkan firman-Nya. Mari saudaraku yang terkasih, kita bersatu di dalam doa, kita bersama berdoa. Bapa yang baik, Allah yang dahsyat dan perkasa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih atas kebaikan. Kembali kami diperkenankan untuk menjalani hari yang baru dengan nafas kehidupan, kebaikan dan penyertaan Tuhan yang kami yakini selalu ada di sepanjang hari yang kami lalui. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk datang kepadamu. Kami meyakini dan percaya kasih dan kemurahan-Mu tak pernah berubah dan tak berkesudahan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku, kita nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
Puji nama Tuhan, Sobat Embun yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa sumber segala yang baik dalam kehidupan kami. Kami sadar akan keberadaan kami sebagai manusia yang lemah dan terbatas. Mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami manusia di tengah-tengah dunia ini, kami tidak akan pernah mampu. Oleh karena itu, kami mohon tuntunan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, bahkan tuntunan Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan yakin bahwa ketika petunjuk yang datang dari Tuhan yang kami pakai untuk menjalani hidup ini, apapun keadaannya, kami akan dimampukan dan dikuatkan. Firman-Mu akan dinyatakan, firman-Mu akan diberitakan kepada kami. Biarlah menjadi pedoman untuk melangkah menjalani hari-hari hidup ini yang tidak selalu mudah. Urapi dan tolong hamba-Mu yang Engkau pakai dan percayakan untuk menaburkan kebenaran firman-Mu hari ini, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sobat embun sekalian sungguh diberkati melalui firman Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di channel YouTube Embun. Kami rindu senantiasa boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini firman Tuhan kepada kita dengan tema Allah yang tidak terkurung, dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 hingga ayat yang ke-53. Saya tidak akan bacakan keseluruhan teks firman Tuhan ini, tapi saya akan bacakan bagi kita pada ayat yang ke-48 hingga yang ke-50. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Namun yang Maha Tinggi tidak diam di dalam rumah buatan tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang hendak kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Atau tempat manakah yang menjadi tempat perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Demikian bacaan firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, channel YouTube Embun yang dengan setia mendengar dan dengan setia mengikuti firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Renungan ini berlatar belakang dari pembelaan terakhir seorang martir yang bernama dengan Stefanus di hadapan mahkamah agama di Yerusalem. Sebagai orang diakon, sebagai seorang pelayan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang diberikan hikmat, Stefanus tidak berfokus membela dirinya sendiri saat dituduh merendahkan bait Allah dan mengubah hukum Taurat. Justru ia membentangkan sejarah keselamatan, menyampaikan keselamatan mulai dari Abraham, Musa hingga bait Salomo untuk menunjukkan satu kesimpulan, satu kebenaran yang penting, bahwa Allah tidak pernah dapat dikurung oleh gedung, oleh ruang, maupun tradisi yang dibuat oleh manusia. Ini penekanannya bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pesan yang ingin disampaikan oleh Stefanus bagi orang-orang pada saat itu, pada sidang mahkamah agama di Yerusalem pada saat itu, dan juga bagi kita hari ini. Yang pertama adalah Allah itu tidak bisa dikurung. Jadi ibadah berasal dari Allah, bukan
pada selera manusia. Ini penekanan pertama. Perjalanan ibadah dimulai dari kemah kesaksian di padang gurun yang dibuat Musa persis menurut yang Allah tunjukkan kepadanya. Ia mengajarkan bahwa ibadah sejati selalu bermula dari anugerah dan juga petunjuk dari Allah itu sendiri, bukan pada kreasi atau bukan pada keinginan manusia. Bangunan fisik memang bisa berubah, mulai dari kemah yang berpindah-pindah pada zaman Yosua hingga bait Salomo yang begitu megah, yang begitu mempesona. Namun ada bahaya yang sering kali muncul, bahaya yang sering kali kita tidak sadari. Manusia mulai menganggap bahwa Allah berhasil diamankan atau ditempatkan dalam sebuah gedung. Ini bahaya yang harus kita sadari, bahwa Allah tidak terikat pada gedung, pada bangunan, pada apapun yang manusia dirikan. Allah senantiasa yang punya kendali atas kehidupan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak membutuhkan gedung, Ia mencari hati. Jadi Stefanus menegaskan bahwa Allah yang maha tinggi tidak diam di rumah buatan tangan manusia. Istilah buatan tangan ini bahkan sering digunakan dalam kitab suci atau Alkitab untuk merujuk pada berhala. Bahaya terbesar bukan pada bangunannya, melainkan ketika manusia merasa memiliki Allah hanya karena memiliki gedungnya. Jadi mengutip dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat 1 hingga yang kedua, langit adalah tahtanya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Allah tidak mencari tempat tinggal yang megah, melainkan tempat tinggal dalam diri orang yang remuk hatinya dan taat kepada firman-Nya. Jadi tempat tinggal Allah itu bukan bangunan yang megah, bukan gedung yang indah, tetapi kepada setiap pribadi-pribadi yang merindukan kehadirannya dalam hidupnya. Jadi Allah tinggal pada setiap orang yang menanti-nantikan dan yang sangat merindukan Tuhan. Ini penekanan yang kedua. Penekanan yang ketiga, di akhir pembelaannya nada Stefanus berubah menjadi teguran keras. Bangsa yang bangga memiliki bait Allah atau Taurat itu ternyata memiliki hati yang bertengkuk kaku atau keras kepala dalam bacaan lainnya, dan selalu melawan Roh Kudus. Mereka bangga memiliki kebenaran tetapi tidak pernah mentaatinya. Mereka punya pedoman bahwa ini benar, ini salah, tetapi mereka tidak mentaati pedoman itu. Jadi ini menjadi bagian yang penting. Melalui teguran itu Stefanus ingin mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus sebagai bait Allah yang sejati. Jadi tempat perjumpaan yang sesungguhnya antara Allah dan manusia. Kini kita sebagai orang percaya adalah batu-batu hidup yang dibangun menjadi rumah rohani bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembelaan Stefanus di sidang Mahkamah Agama di Yerusalem, setidaknya ada beberapa hal yang hari ini kita perlu renungkan. Yang pertama, mari kita periksa diri kita, periksa hati kita. Kita bukan sekedar hadir pada setiap pertemuan-pertemuan di gedung gereja. Mari kita bukan hanya sekedar rajin ke gereja, menjadi orang yang taat secara rutinitas, tetapi pastikan hati kita benar-benar hadir untuk menyembah dan juga memuliakan Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan yang pertama. Yang kedua, mari kita mulai peka terhadap suara Roh Kudus. Setiap kali firman Tuhan menegur dan kita menunda untuk taat, hati kita atau mungkin pemikiran kita masih ada waktu yang lain. Mari perlahan-lahan bahwa setiap kali firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita mulai melembutkan hati kita mau taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah rumah sebagai bait Allah. Jadikan di mana kita berada sebagai bait Allah. Jadi Allah tidak mencari bangunan yang megah, melainkan hati yang terbuka dan yang mau taat pada kehendak Tuhan. Jadikan dimanapun kita berada, di tempat kerja, di rumah kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, sebagai tempat bait Allah, sehingga kita tetap fokus menyembah dan memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Allah tidak pernah terkurung, itu menjadi bagian penting, melainkan hati kita lah yang seringkali terkunci.
Jadi hati kita yang tidak terbuka pada kebenaran, bukan Allah yang tidak hadir dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus melembutkan hati kita, membuka telinga kita, menjadikan ibadah kita bukan sekedar rutinitas atau kebiasaan rutin, melainkan sebuah perjumpaan yang hidup dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami senantiasa menyerahkan hidup kami dan kami percaya firman Tuhan adalah pedoman dan kebenaran dalam hidup kami. Kami percaya Allah tidak bisa dikurung oleh bangunan dan gedung. Adalah Allah yang maha kuasa yang hadir dalam setiap lini kehidupan kami. Jadikan rumah kami, keluarga kami, tempat kerja kami dimanapun kami berada sebagai bait Allah. Sehingga hidup kami memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan, diberkati pekerjaan, usaha, kehidupan, rencana, perjalanan kami hari ini. Kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun berada kami berdoa. Yang sakit Engkau pulihkan, yang bergumul Engkau berikan jalan keluar, yang sedang dalam duka cita, kesedihan, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Biarlah kami boleh jalani hari-hari kami dengan takut akan Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan kami serahkan hidup kami hari ini dalam nama-Mu yang penuh kuasa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.